Halo teman-teman semua, kembali lagi di seri pembahasan materi geometri Taxicab. Di video yang pertama sebelumnya, saya sudah membahas pengantar tentang geometri Taxicab. Jika teman-teman ingin menontonnya, bisa klik link di sebelah pojok kanan atas berikut ini. Nah, sekarang di video yang kedua, kita akan mencoba untuk membahas beberapa postulat-postulat yang berlaku dalam geometri Taxicab. Oke, apa saja? Langsung saja kita bahas. Kita mulai dari postulat yang pertama, yaitu bunyinya seperti ini. Melalui dua titik yang berbeda, hanya dapat ditarik satu garis lurus. Nah, ini adalah postulat di geometri Taxicab yang juga sama dengan di geometri Euclid sebelumnya. Karena kalau teman-teman sudah menonton video yang pertama, fokus geometri non-Euclid Taxicab ini hanya pada perbedaan cara memandang jarak antara geometri Euclid dengan geometri Taxicab. Kalau untuk postulat yang pertama ini saya kira relatif berlaku ya, teman-teman juga sudah kenal sebelumnya. Hanya saja yang berbeda adalah penempatan titiknya. Oke, kita sudah tahu bahwa melalui dua titik berbeda hanya dapat ditarik satu garis lurus. Namun di geometri Taxicab, titik-titik ini hanya bisa ditempatkan di perpotongan antara kisi-kisi atau gridnya. Jadi misalnya titik pertama di sini, ini titik A misalnya ya. Titik keduanya di sini, ini titik B. Nah, dari A dengan B hanya dapat ditarik satu garis lurus, yaitu ini. Oke, ini postulat yang pertama. Postulat yang kedua, kita berbicara tentang jarak. Untuk setiap pasangan dari dua titik yang berbeda, terdapat satu bilangan positif yang disebut jarak antara dua titik tersebut. Jadi sama seperti tadi, misalnya A-nya di sini, B-nya di sini. Maka terdapat satu bilangan positif yang disebut jarak antara dua titik tersebut. Artinya apa? Jarak antara A dengan B ini nilainya ya unik. Artinya hanya satu saja. Nah, bagaimana mencari jarak antara A dengan B? Di video yang pertama kita sudah pelajari bahwa kalau di geometri Euclid jaraknya adalah panjang garis terpendek ya yang menghubungkan kedua titik tersebut. Jadi kemungkinan jaraknya adalah panjang garis merah ini. Namun di geometri non-Euclid itu tidak bisa seperti itu. Panjang garisnya bisa seperti ini. Horizontal, terus naik vertikal ke atas. Atau selang-seling seperti ini. Horizontal, vertikal, horizontal, vertikal, horizontal, vertikal, terus. Jadi lintasannya banyak, dan lintasan yang tidak boleh adalah yang seperti garis merah ini. Tapi apapun itu, di postulat nomor 2 ini disebut bahwa jaraknya hanyalah satu bilangan positif. Jadi jaraknya tidak mungkin dari antara dua titik ada dua jarak yang berbeda. Oke ya, itu untuk postulat yang kedua. Kita lanjut untuk postulat yang ketiga. Tentang postulat garis, bunyinya seperti ini. Titik-titik pada sebuah garis itu bersesuaian dengan bilangan real. Sedemikian sehingga setiap titik, yang pertama adalah setiap titik dari garis bersesuaian dengan tepat satu bilangan real. Yang kedua, setiap bilangan real bersesuaian dengan tepat satu titik pada sebuah garis. Lalu yang ketiga, jarak antara dua titik yang berbeda adalah nilai mutlak dari selisih bilangan real yang bersesuaian. Jadi ini kita berbicara titik-titik yang ada pada suatu garis. Misalnya begini. Saya punya panjang garis ini. Seperti ini ya. Lalu kita ambil dua titik yang berada di dalam garis ini, misalnya di sini.
Ada titik A dengan titik B. Di sini titik A, lalu di sini titik B. Nah, bunyi postulatnya yang pertama adalah setiap titik A ataupun B itu bersesuaian dengan suatu bilangan real. Ini seperti suatu koordinat kalau dalam koordinat Kartesius. Lalu yang kedua, setiap bilangan real itu hanya bersesuaian dengan satu titik. Jadi misalnya kalau 3, kalau di sini A bersesuaiannya dengan misalnya 1, B di sini bersesuaian dengan 2. Nah, ini hanya bersesuaian dengan satu bilangan real saja. Sebaliknya 1 juga hanya bersesuaian dengan A, 2 juga hanya bersesuaian dengan B. Lalu jarak di antara A dengan B yang merupakan dua titik berbeda dalam satu garis lurus ini adalah selisih di antara selisih bilangan real yang bersesuaian di antara dua titik tersebut. Jadi tinggal mutlak dari 1 kurang 2 atau 2 kurang 1, maka jaraknya sama dengan 1 satuan ya. Nah, ini kita berbicara jarak jika dua titik ini berada dalam satu garis. Oke, postulat keempat masih serupa, cuma kalau tadi garis, sekarang kita berbicara tentang penempatan garisnya. Diberikan dua titik P dan Q pada suatu garis, dapat dipilih sistem koordinat. Nah, ini sama seperti tadi ya, sistem koordinat pada garis tersebut sedemikian sehingga koordinat P adalah 0 dan koordinat Q adalah bilangan positif. Jadi sama seperti tadi. Saya gambar sini ya. Sebentar. Jadi kalau kita punya garis ini seperti ini, lalu di sini ada titik P, di sini ada titik Q, pas di kisi-kisinya ya, titik Q, seperti ini, Q besar ya, seperti ini, maka kita bisa memilih koordinat P di sini adalah 0, Q di sini kita bisa memilih suatu bilangan real lain lah, misalnya 3. Jarak antara P dengan Q tinggal dikurangi saja ya, mutlak 0 kurang 3 atau 3 kurang 0, jaraknya sama dengan 3. Jadi kita selalu bisa memilih salah satu titik yang berpadanan atau koordinatnya itu adalah 0. Lalu titik yang lain adalah bilangan positif yang lain. Oke, itu berkaitan dengan penempatan garis. Selanjutnya kita lihat postulat yang kelima. Postulat kelima bunyinya seperti ini. Setiap bidang mengandung paling sedikit 3 titik yang tidak segaris. Sebenarnya ini juga masih relatif sama dengan geometri Euclid juga. Misalnya, kelewat ya. Misalnya kita ambil bidang yang paling sederhana lah, segitiga misalnya. Nah, di segitiga misalnya segitiga seperti ini. Oke, di bidang segitiga seperti ini akan mengandung 3 titik yang tidak segaris. Misalnya sini A, sini B, sini C. A, B, C ini adalah 3 titik yang tidak segaris. Itu kira-kira maksud postulatnya seperti itu. Kita lihat lagi untuk postulat ke-6. Nah, kalau yang tadi itu berkaitan dengan bidang, sekarang berkaitan dengan ruang. Bunyinya seperti ini, ruang mengandung paling sedikit 4 titik yang tidak sebidang. Contohnya seperti ini. Jadi titik pertama kita bisa ambil di antara bidang DAB, yang kedua di bidang DCB, yang ketiga di bidang DAC di belakang sini, yang keempat di bidang CAB di sini. Jadi ada 4 titik, yang mana 4 titik itu tidak sebidang, gitu ya. Bisa diambil dari sisi-sisi pada bangun ruang berikut ini. Nah, ini juga relatif mirip dengan Euclid. Kita lihat lagi ada postulat ke-7, bunyinya seperti ini. Jika 2 titik berada pada satu bidang, maka garis yang memuat 2 titik tersebut
berada di bidang yang sama. Contoh misalnya ini suatu bidang lah. Ini bidang A, bidang B, bidang C, bidang D. Lalu kita ambil dua titik di dalam bidang ini, A, B, C, D ini. Katakanlah titik pertama di sini, ini E, titik keduanya di sinilah, F. Lalu dari dua titik ini hanya ada satu garis lurus yang memuat dua titik tersebut kan. Katakanlah garis lurusnya warna kuning lah ya. Ini garis lurusnya. Dua titik ini berada dalam satu bidang. Garis yang menghubungkan kedua titik ini juga berada dalam satu bidang, yaitu bidang A, B, C, D. Gitu ya. Ini postulat 7. Kita lihat lagi ada postulat ke-8. Sebarang tiga titik terletak di paling tidak satu bidang, dan sebarang tiga titik yang tidak segaris terletak pada tepat satu bidang. Jadi ini ada dua kondisi. Kondisi pertama adalah sebarang tiga titik yang tidak segaris. Katakanlah ya, sebarang tiga titik yang tidak segaris itu pasti terletak di paling tidak satu bidang, atau terletak di satu bidang. Karena yang kalau segaris itu hanya terletak di satu bidang. Biar lebih jelas contohnya seperti ini. Ada bidang yang coklat ini, Z sama dengan 0. Lalu ada tiga titik yang terletak pada bidang tersebut, tapi tidak segaris. A, B, C. Tiga titik ini tidak segaris ya. Maka tiga titik ini tetap termuat dalam minimal satu bidang, yaitu bidang yang coklat ini. Apakah bisa lebih dari satu bidang, dua bidang? Ya bisa juga. Tapi bagaimana kalau dia titik yang tiga titik tersebut segaris, seperti misalnya C bukan di sini tapi C-nya di sini? Maka pasti hanya ada satu bidang yang memuat tiga titik tersebut, A, B, C tersebut. Itu maksud postulat ke-8 ini. Kira-kira seperti itu. Kita lanjut lagi ke postulat yang ke-9. Jika dua buah bidang saling berpotongan, maka perpotongannya adalah sebuah garis. Ini relatif umum ya. Di geometri Euclid juga sudah kita pelajari. Lalu yang ke-10 ada postulat tentang pemisahan bidang. Oke, maksudnya seperti apa? Maksudnya begini. Diberikan sebuah garis L terletak pada suatu bidang. Maka garis tersebut membagi titik-titik pada bidang yang tidak terletak pada garis L menjadi dua himpunan tak kosong saling lepas, sehingga setiap himpunan bersifat konveks. Lalu jika P adalah salah satu titik dari himpunan tersebut dan Q adalah himpunan yang lain, maka segmen PQ akan memotong garis L. Contohnya seperti ini. Misalnya kita punya bidang A, B, C, dan D. Lalu kita punya garis L yang tadi, misalnya yang merah ini ya. Kita punya garis L. Inilah ya garis L. Nah, garis L ini akan membagi dua himpunan titik-titik, yaitu himpunan titik-titik di sini dan juga himpunan titik-titik di sini. Oke ya. Sifat yang pertama bahwa himpunan tersebut saling konveks. Maksudnya apa? Maksud konveks itu begini. Kalau saya ambil dua titik di salah satu himpunan, misalnya yang di atas ya, di sini titik E dan titik F. Lalu saya hubungkan garisnya, maka garisnya akan tetap berada di daerah yang sama, yaitu AB dan dibatasi oleh garis L ini. Oke, itu sifat yang pertama, saling konveks. Begitu juga di daerah yang di bawah. Jadi saya sebut saja yang daerah 1, daerah 2 ya. Lalu yang kedua, kalau kita ambil titik P di daerah 1 misalnya sini, lalu titik Q di daerah 2 misalnya di sini, maka kalau kedua titik itu kita hubungkan dengan garis, maka dia akan memotong garis L di sini. Gitu ya. Itu maksud dari postulat yang nomor 10. Kita lanjut lagi postulat nomor 11. Nah, kalau tadi itu berkaitan dengan bidang, yang nomor 11 ini juga sama, hanya saja berkaitan dengan ruang. Jadi misalkan diberikan sebuah bidang P yang berada dalam suatu diberikan sebuah
bidang P yang berada dalam suatu ruang, ini ruang yang berada dalam suatu ruang. Maka bidang tersebut membagi titik-titik di ruang yang tidak terletak pada bidang P menjadi dua himpunan tak kosong saling lepas sehingga sifatnya sama. Setiap himpunan bersifat konveks. Lalu kalau kita ambil titik P di salah satu himpunan tersebut dan Q di himpunan yang lain, maka segmen garis PQ akan membagi bidang P, gitu ya. Contohnya sama persis seperti yang tadi kita buat pada pemisahan bidang, cuma bedanya ini dalam konteks ruang. Nah, misalnya ini bidang P ini yang coklat ini ya, daerah coklat ini P. Lalu saya ambil salah satu titik bidang P ini, kemudian membagi ruang ini menjadi dua daerah yang di atas di sini dan daerah yang di bawah di sini ya. Sehingga kalau saya ambil titik-titik, misalnya pertama titik P di sini, lalu titik Q di sini. Kalau dihubungkan dengan garis itu tetap termuat di ruang yang pertama. Tapi kalau titik Q-nya saya pindahkan di bagian yang bawah, dan ketika kita hubungkan dengan garis, maka garis tersebut akan memotong bidang coklat ini atau bidang P ini, gitu ya. Sama seperti pada postulat nomor 10. Kita lanjut untuk postulat nomor 12, ini berkaitan dengan sudut. Jadi untuk setiap sudut bersesuaian, untuk setiap sudut, untuk setiap sudut itu bersesuaian dengan sebuah bilangan real antara 0 derajat dan atau sampai 180 derajat. Ini sama dengan di geometri Euclid sebelumnya. Walaupun nanti kita butuh penyesuaian untuk sudut-sudut yang lebih dari 180 derajat. Tapi nanti itu akan kita bahas di pembahasan tentang materi-materi selanjutnya. Yang berikut nomor 13 tentang sudut. Oke, ini misalkan AB adalah sebuah sinar pada sisi setengah bidang H. Untuk setiap R antara 0 derajat sampai 180 derajat, tepat ada satu sinar AP dengan P dalam H, sehingga besar sudut PAB itu sama dengan R. Maksudnya apa? Misalnya ini bidang H ya. Ini bidang H ini. Lalu kita punya sinar garis AB. Titik pangkalnya di A, lalu dan seterusnya ya. Ini sinar garis AB. Lalu kita lihat lagi. Untuk setiap R antara 0 derajat sampai 180 derajat ada tepat satu sinar AP sedemikian sehingga oke. Nah, postulat ini menjamin bahwa kita punya AP, katakanlah P-nya di sini. Seperti ini, sudut seperti ini. Sedemikian sehingga besar sudutnya ini nanti R. Itu jadi besar sudut PAB itu sama dengan R. Yang ini, itu ya. Jadi ini adalah postulat dari pembentukan sudut. Postulat ini menjamin bahwa sudut dalam geometri taksicab, sudut itu pasti dapat dibentuk. Mungkin dalam beberapa literatur atau referensi lain ada yang mencoba untuk mengubah postulat tentang sudut ini, tidak mengikuti, kalau ini kan masih mengikuti postulat sudutnya geometri Euclid. Mungkin ada beberapa penyesuaian di literatur lain yang tidak mengikuti postulat sudut dari geometri Euclid. Tapi biasanya dalam pembahasan di awal kita mengikuti pembahasan sudut di geometri Euclid. Yang berbeda paling jauh itu di jaraknya, pembahasan jaraknya. Jadi ini untuk postulat 13 tentang pembentukan sudut. Lalu kita masuk ke postulat 14 tentang penjumlahan sudut. Jika D merupakan titik interior dari sudut BAC, maka besar sudut BAC sama dengan besar sudut BAD plus besar sudut DAC. Oke ya.
Misalnya kita punya sudut BAC seperti ini, BAC. Interior itu berarti daerah di dalam sudut BAC, maka D merupakan titik interior, kita katakan saja D di sini. Maka akan terbentuk lagi sudut seperti ini ya. Sehingga betul bahwa besar sudut BAC yang ini, biru ini, sama dengan besar sudut BAD ditambah dengan besar sudut DAC. Ya, ini juga ada di geometri Euclid sebelumnya. Lalu yang terakhir, suplemen. Jika terdapat dua buah sudut membentuk pasangan segaris, maka kedua sudut tersebut saling bersuplemen, atau kalau dijumlahkan itu 180 derajat. Contohnya misalnya kalau kita punya sudut seperti ini, misalnya ini sudut ABC, lalu kita punya sudut ini lagi juga CBD misalnya, maka kalau dijumlahkan besar sudutnya jadinya ABD bersuplemen atau dijumlahkan jadinya 180 derajat. Nah, itu kira-kira beberapa postulat yang menjadi pegangan awal kita untuk membahas materi-materi tentang geometri non-Euclid, khusus geometri taksicab. Berikutnya, di video berikutnya kita akan membahas tentang konsep jarak dan juga mungkin tentang irisan kerucut dalam geometri taksicab. Oke, nantikan terus video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.